rumusan-rumusan Kongres Kebudayaan Minangkabau itu mereka olah lagi. Dan jadilah dia menjadi suatu kajian akademik tentang DIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palanta di mana saja berada, kali ini kita bertemu kembali dalam sebuah diskusi yang sedang hangat di tengah masyarakat Sumatera Barat, bahwa ada pernyataan dari beberapa tokoh dan sepertinya menjadi sesuatu yang masif di media sosial tentang daerah istimewa Minangkabau. Dan daerah istimewa Minangkabau ini pun juga direspon oleh salah seorang anggota DPR RI yang ada di Komisi 2, Bapak Gus Pardi Gaus, dan kayaknya terus bergerak memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada suara yang setuju dan ada suara yang tidak setuju. Dan kali ini kami mencoba mengundang salah seorang tokoh masyarakat, tokoh budayawan, kemudian juga politikus, kemudian juga wartawan senior di Sumatera Barat. Beliau adalah Inyak Pasi, ya, yang lebih top dikenal, dan nama asli beliau adalah Ashraf Ferry. Dan tentu ini sangat menarik karena beliau adalah salah satu yang memahami tentang Minangkabau dan bagaimana sebetulnya tentang daerah istimewa Minangkabau ini. Ya, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak sudah bisa memenuhi undangan kita untuk berbincang soal DIM ini. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagi masyarakat dan anak-anak muda yang tidak memahami. Ya, kita melihat bahwa hari ini banyak pemuda, anak-anak muda yang sudah tidak begitu memahami tentang kulturnya, akar budayanya sendiri, yang juga tidak tahu tentang Minangkabau. Mungkin hanya mereka tahu soal hanya romantisme sejarah karena dulu orang kita banyak yang jadi tokoh-tokoh politik di tingkat nasional. Menariknya, mungkin barangkali pertanyaan awal, dari mana sebetulnya keluar cerita DIM ini? Ya, terima kasih. Menurut dan ini suatu hal yang memang menarik untuk didiskusikan. Yang pertama saya ingin katakan bahwa DIM ini sebetulnya adalah kalau kami melihat, kami itu tidak cuma saya tapi juga banyak kawan-kawan, bahwa ini adalah kelanjutan dari gagalnya Kongres Kebudayaan Minangkabau tahun 2010. Sebab para penggagas DIM ini itu adalah orang-orang itu juga, kalau kita sebut ya bapak-bapak itu juga gitu, yang dulu adalah penggagas Kongres Kebudayaan Minangkabau, yang akhirnya kongres itu ditolak oleh masyarakat Sumatera Barat garis miring Minangkabau, sehingga kongres itu batal. Dan waktu itu yang berjalan cuma seminar kebudayaan Minangkabau. Nah, di dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau itu dulu memang kita juga menolak, dan kita bangun gerakan penolakan itu karena apa? Karena ada beberapa hal yang sangat sensitif di situ. Yang pertama adalah bahwa kongres itu akan melahirkan beberapa hal yang sangat sensitif. Yang pertama itu adalah bahwa Minangkabau itu dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal. Mulai dari pasal yang berkaitan bahwa Minangkabau itu adalah berlandaskan matrilineal, bahwa Minangkabau itu adalah satu masyarakat hukum adat yang seperti begini-begini, dan itu dibuat pasal-pasalnya. Nah, yang pertama ini kita kritisi bahwa Minangkabau itu tidak boleh sebetulnya dibuatkan hak yang dibuatkan secara letterlet seperti itu.
Karena apa? Karena ketika dia dirumuskan dalam bentuk undang-undang, katakanlah seperti itu, dan ada pasal-pasalnya, lalu disepakati dan disepakati mungkin pada ujung dari Kongres bahwa inilah Minangkabau. Ketika dia dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal, dan kita meragukan dan memperkirakan bahwa ini adalah cara yang paling mudah untuk mengubah Minangkabau dengan aturan-aturan yang dituliskan. Contohnya apa? Katakan sekarang umpamanya dalam undang-undang itu bahwa Minangkabau itu berbasis sistem kekerabatan matrilineal. Pada generasi yang akan datang, ketika dilakukan lagi punya Kongres, maka bisa saja disepakati bahwa sistem kekerabatan Minangkabau karena perkembangan zaman dan segala macam alasan diubah jadi patrilineal. Kita itu satu. Yang kedua, dulu itu kita tolak juga bahwa di dalam Kongres itu juga akan dideklarasikan Sumpah Sakti Marapalam. Bahwa selama ini mereka mengatakan bahwa Sumpah Sakti Marapalam itu tidak sesuatu hal yang jelas, maka perlu dideklarasikan. Waktu itu malah akan mengundang Presiden SBY gitu. Nah, itu juga kita menolak karena itu artinya mempermudah Minangkabau dalam konteks ABSBK. Kalau umpamanya tahun 2010 dideklarasikan, maka secara dokumentasi pada waktu itulah baru ABSBK itu ada. Tuh, oke. Yang ketiga waktu itu adalah kalau Kongres itu dilakukan, maka ada rekomendasi di situ yang dirumuskan bahwa perlu dibentuk yang namanya Majelis Adat dan Sara Minangkabau. Dan itu juga satu hal yang menurut kita sangat mengkhawatirkan waktu itu. Kenapa? Karena Minangkabau itu tidak boleh ada lembaganya disatukan. Kalau adat harus adat saja lembaganya. Kalau agama saja. Karena disitulah dialektika Minangkabau itu berjalan. Tapi ketika sara dan sara dan adat itu disatukan dalam bentuk formal kelembagaan, maka disitulah dialektika itu berhenti gitu. Oke. Nah, waktu itu kita tolak. Rumusan Kongres Pemuda Minangkabau itu mereka olah lagi, dan jadilah dia menjadi suatu kajian akademik tentang DIM. Tuh, inti dari DIM itu adalah bahwa diubah Provinsi Sumatera Barat itu menjadi Provinsi Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, yang undang-undangnya diubah. Sekarang kan undang-undang provinsi itu kan mengikuti undang-undang provinsi di Indonesia, sangat karena berlangsung di bawah republik dengan aturan-aturan provinsi. DIM ini mencoba mengusulkan gagasannya adalah bahwa provinsi daerah istimewa Minangkabau itu berbasis adat. Kalau mereka mencontohkan bahwa seperti Aceh itu berbasis agama. Nah, seluruh hal-hal yang berkaitan dengan adat Minangkabau itu akan diurus oleh pemerintah. Nah, kalaupun di dalam undang-undang yang direncanakan itu bahwa Minangkabau itu sistem kerabatannya adalah matrilineal, lalu nanti di dalam pasal-pasal itu ada yang disebut bahwa nagari adalah suatu sistem pemerintahan adat, terus segala macam. Tapi kita melihat bahwa ini juga sebuah cara untuk membuat Minangkabau itu bisa ditaati. Kalau dia diberi dalam bentuk undang-undang, kita mencurigai saja dan kita antisipasi itu. Satu generasi ke depan, bukan tidak mungkin ketika aturan itu sudah ada dengan pemerintah. Pemerintah kan kalau dia punya kepentingan yang lain, ada hasutan lain atau ada orderan dari pihak-pihak manapun, umpamanya menjadikan bahwa Minangkabau itu harus dihentikan sistem yang baik itu, maka bisa jadi materinya menjadi patrilineal, gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, tidak mungkin Minangkabau itu diurus oleh pemerintah, gitu. Kenapa? Karena Minangkabau itu bukan pemerintahan. Minangkabau itu adalah kesatuan masyarakat atau suatu etnik, atau kita lebih hebatnya kita katakan suatu bangsa atau etnik yang memiliki suatu sistem yang berbeda dengan etnik suku lain di Indonesia.
Nah, Minangkabau itu pengelola masyarakatnya berbasis sistem itu sistem nilai-nilai, gitu, bukan administratif gitu. Ketika dia Minangkabau ini diurus oleh pemerintah, tentu pemerintah akan membuat perda-perda mengurus masyarakat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Itu satu. Yang kedua, Minangkabau itu bukan Sumatera Barat saja. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya wilayah kebudayaan Minangkabau, itu tidak cuma Sumatera Barat, sampai ke Riau, Jambi, Bengkulu gitu. Nah, artinya apa? DIM ini dia memperkecil wilayah kebudayaan, sekaligus memasukkan pengaturan kebudayaan ke pemerintah gitu. Nah, ini yang kita cermati bahwa ini ada maksud-maksud yang kita curigai saja, kita terbuka saja mencurigainya bahwa ada maksud untuk membuat Minangkabau itu sekali waktu itu akan punah. Kenapa gitu? Itu yang kita lihat. Kenapa kita menolak daerah Minangkabau ini ketika dia dijadikan suatu sistem pemerintahan, administrasi pemerintahan gitu. Nah, kalau pemerintah itu kalau pemerintah tentu dia sekarang posisinya adalah menunggu. Yang mengusulkan kan katanya orang Minangkabau. Nah, kita kan memang mengkritisi banyak hal tentang para penggerak ini atau para aktivis ini. Yang pertama, dia memakai pola pemerintahan, bahwa pengajuan nama provinsi atau perubahan sistem provinsi itu bisa diusulkan dengan dua cara. Yang pertama adalah itu direkomendasi oleh gubernur dan DPRD provinsi, lalu di bawahnya itu ada rekomendasi dari kota kabupaten ya, wali kota, bupati gitu kan, itu DPRD kota, DPRD kabupaten, lalu terus ke provinsi baru nanti mengusulkan ke Dagri. Nah, Dagri nanti akan mengusulkan ke DPR RI. Itu kan satu jalur. Jalur keduanya adalah usulan masyarakat, kelompok masyarakat. Nah, kelompok yang penggagas DIM ini, dia memakai jalur ini. Dia memakai jalur ini adalah aspirasi masyarakat. Maka dibuatnya suatu kajian akademis, maka dikondisikannya dalam berbagai forum, lalu dimasukkannya ke Depdagri. Dimintanya dukungan dari Komisi 2 gitu. Nah, dia berharap ini adalah aspirasi masyarakat. Sementara kalau kita bicara konteks kalau konteks kebudayaan Minangkabau atau adat Minangkabau, ini kan satu hal yang tidak benar. Mereka tidak menjalankan yang namanya bahannya naik batangku turun. Seakan-akan mereka punya hak untuk mengubah provinsi ini seperti apa yang mereka pikirkan dan mau gitu. Gitu. Jadi, Pak Bandaro. Bisa jadi ini juga mungkin ya yang ditangkap, kita bicara diskusi juga dengan yang lain-lain itu, ini mungkin akumulasi terhadap kekecewaan bahwa bagaimanapun kita tidak bisa mungkiri sejak keluarnya Undang-Undang Desa nomor 5 tahun 79 itu kan lembaga kultural itu mengalami distorsi lah ya. Dan kemudian sepertinya dari sekarang itu dari generasi dari satu generasi ke generasi sampai kalau misalnya generasi milenial hari ini mengalami degradasi tentang keminangkabauan. Apa yang dimaksud itu kalau ditangkap oleh yang mendukung itu adalah sesuatunya untuk menjaga itu supaya memang ada peran pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menjaga itu gitu. Ya, kalau itu logikanya, bagaimana mungkin ketika kita mempersoalkan PP Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, ketika pemerintah melakukan yang namanya uniform desa, tidak ada yang namanya nagari, tidak ada yang namanya kampung, tidak ada namanya marga yang sebelumnya ada sebagai bentuk dari local wisdom atau kearifan lokal. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 itu kan diseragamkan. Itu artinya apa? Pemerintah itu tidak ingin masyarakat itu punya kekuatan lokal. Nah, itu satu. Yang kedua,
kemudian pada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, ya, itu kan juga sebetulnya adalah antitesis dari kekeliruan sebelumnya. Maka di undang-undang itu diberi ruang mau desa pemerintah atau desa adat. Nah, tapi terlepas dari yang ini, yang undang-undang desa ini, kalau kita ambil dari memang bahwa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di Minangkabau, Sumatera Barat, dalam wilayah misalnya pemerintahan, bahwa nagari hilang, itu juga membuat yang namanya tatanan kultur itu berubah, kan gitu maksudnya. Tapi itu kan kita harus mencurigai bahwa pemerintah tidak ingin itu kuat gitu. Lalu kenapa kita sekarang menyerahkan ini bolak-balik ke masyarakat, ke pemerintahan dengan dalam bentuk provinsi istimewa Minangkabau? Apakah nenek mama yang akan menjadi gubernur? Apakah nenek mama yang akan jadi bupati, jadi kepala daerah? Tidak kan? Pasti adalah pegawai negeri gitu. Apakah kita masyarakat Minangkabau menginginkan seperti itu? Atau hanya butuh label istimewa saja? Lalu prakteknya masih seperti sekarang? Nah, kan bahaya. Artinya itu kan pura-pura saja. Bagaimana kita akan tetap hidup di dalam kepura-puraan seperti ini gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, masyarakat Minangkabau itu, dalam konteks masyarakat Minangkabau, kalau dia diurus dalam bentuk peranata sosial, itu basisnya nagari. Nagari yang memiliki otonomi gitu. Kan begitu. Orang mengatakan, para peneliti Barat mengatakan bahwa di Minangkabau itu ada namanya nagari-nagari. Itu seperti republik-republik kecil. Kita punya republik yang sangat banyak gitu. Minangkabau itu punya ribuan republik karena dia punya otonomi setiap nagari. Jadi artinya gitu. Kita tidak perlu menjadikan nama daerah ini menjadi daerah istimewa Minangkabau ketika nagari-nagari ini kembali berfungsi. Karena nagari ini sudah menjadi keistimewaan dari Minangkabau itu sendiri. Salah satu. Ya. Tapi persoalannya sekarang, nagari itu kan tidak seperti nagari tempo dulu, tapi prakteknya itu kan adalah desa yang diperluas. Kalau sekarang kan seperti itu. Kalau kita ingin memperkuat, katakanlah dalam konteks pengelolaan masyarakat berbasis nagari, yang level itu yang diperbaiki. So begini, kita kan tidak yakin pemerintah itu memang menginginkan penguatan masyarakat lokal. Kenapa? Coba baca seluruh visi misi kepala daerah, termasuk gubernur. Berkali-kali gubernur itu berganti. Di dalam visi misinya, poin pertamanya apa coba? Ada pesan di syarat-syarat selalu seperti itu, melestarikan dan mengembangkan adat Basani, Sarak Basani kita bulah. Tapi itu cuma kamuflase. Bagaimana orang memang mengkamuflase ketika dia ingin jadi pemimpin, ya anggota DPRD, menjadi gubernur, kepala daerah, itu selalu jualannya adalah bahwa dia akan menjaga adat. Itu satu. Dan itu selalu seperti itu. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, menjadi pejabat, itu dia lupa. Kenapa? Karena birokrasi yang menjadi fokusnya. Dia tidak lagi bicara tentang, tidak lagi memiliki program penguatan yang namanya masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat. Kan begitu. Itu satu yang terjadi. Yang kedua, selalu adat yang disalahkan. Apapun orang-orang DIM itu mengurut belasan kelemahan Minangkabau. Itu dikatakannya yang lemah itu adat, yang bermasalah itu adat. Jadi adat di sini itu selalu menjadi dua. Yang pertama dia menjadi pesakitan, yang kedua dia menjadi hal-hal yang diperalat, diperalat untuk mendapatkan kekuasaan, dan menjadi pesakitan ketika masalah ini ada, lalu adat disalahkan. Saya selalu mempersoalkan, kenapa orang-orang itu selalu menyalahkan adat? Kenapa dia tidak menyalahkan agama Islam? Karena dia takut kalau agama Islam yang dia menyalahkan ketika masyarakat lemah, ketika masyarakat kacau, ketika dia akan memicu. Adat itu lebih mudah, bisa dijadikan pesakitan untuk disalahkan. Oh, akhlak orang Minang makin melorot, ada krisis moral segala macam, pelacuran ini begini begana seluruhnya. Itu silakan adat. Selalu dikatakan bahwa adat Minangkabau itu tidak seperti dulu, bahwa ada yang namanya persoalan di adat.
selalu adat disalahkan. Nah, termasuk sekarang ketika diajukan yang namanya daerah istimewa Minangkabau, itu kan karena menyalahkan adat juga. Adat kita ini sudah lemah, adat kita ini sudah menimbulkan berbagai persoalan. Sebaiknya kita berikan ke pemerintah, lalu kita kuatkan, kita minta pemerintah untuk menjalankan adat Minangkabau. Nah, itu dia apakah itu hal yang menurut mereka baik, tapi itu bagi Minangkabau itu justru tidak baik gitu. Karena orang selalu mengatakan, dan itu dipahami, bahwa Minangkabau adalah sebuah masyarakat kebudayaan yang hidup dengan nilai-nilai. Karena dia sudah terbentuk sebagai sebuah masyarakat kebudayaan, maka kehidupan masyarakat itu, dia nilai-nilai itu dia aplikatif. Ketika kita bicara yang namanya sistem nilai moral, maka orang Minangkabau punya ukuran baik buruk, dan itu aplikatif gitu. Ketika masyarakat Minangkabau dalam konteks sistem nilai sosial, dia sebetulnya punya bagaimana cara mengelola anak keponakannya dalam basis suku, basis kaum, basis suku gitu. Nagari adalah suatu kesepakatan sebetulnya untuk mengelola orang yang lebih banyak. Tapi ketika nagari tidak ada, misalkan masyarakat Minangkabau itu dikelola di kaum-kaum. Bagaimana di situ sistem nilai, sistem moral gitu ya, sistem sosial, sistem adat gitu kan, hukum, lalu juga etika, estetika itu berjalan gitu dan aplikatif gitu. Jadi tidak ada urusannya dengan yang namanya administrasi pemerintahan. Orang Minangkabau kalau kita bicara dulu dia juga tidak punya KTP gitu. Kan gitu, tapi kehidupannya, karakter orang Minangkabau itu dibangun dengan sistem nilai yang purna tadi. Kan ada minimal ada 6 sistem nilai yang berjalan di Minangkabau. Jadi tidak bisa sistem nilai ini kita yakini bahwa pemerintah akan menjalankannya. Gitu. Bagaimana logikanya ketika orang mendukung DIM? Lalu apa logika yang tidak mendukung DIM? Inilah yang saya sampaikan gitu. Nah, kita kalau apakah ini cara berpikir yang maju atau berpikir yang mundur? Gini, kalau kita membandingkan misalnya dulu para pendiri republik ini kan mayoritas sebagai founding father itu adalah pemikir-pemikirnya itu kan dari Minangkabau. Yamin tidak pernah berpikir untuk daerah istimewa Minangkabau. Syahrir, Hatta, Natsir, terus banyak lagi lah, Tan Malaka dan seterusnya. Kira-kira kita ini lebih maju berpikir dari beliau-beliau ini, atau memang ini lebih mundur ketika ide DIM ini keluar? Saya kira bukan persoalan secara real, persoalan mundur atau majunya cara berpikir. Tapi ini kita mencurigai sebetulnya bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan ini. Pihak tertentu itu kalau yang namanya orang-orang yang memproses ini, saya kira dia tidak murni juga maunya dia. Kenapa? Karena kita dulu juga mencurigai Kongres Kebudayaan Minangkabau itu. Dan gitu. Bahwa itu dulu itu sebetulnya lebih mahal biayanya. Karena untuk mengumpulkan orang dalam sebuah kongres dulu, kalau dikumpulkan minyak mama, pemangku adat, cadik pandai alim ulama, waktu 2010, kalau dikumpulkan 1.000 saja untuk mewakili Minangkabau, katakanlah kongres itu mewakili orang Minangkabau, itu tidak akan kurang uang habis 10 miliar. Iya. Siapa yang biaya itu? Atau ini ada motif resources? Karena memang kalau kita bawa misalnya secara geologi, ini kan belum tereksploitasi nih. Walaupun sudah mulai ada konflik-konflik seperti itu, barang tambang emas dan segala macam itu di beberapa daerah. Atau memang ada indikasi ke situ? Kalau di dalam argumen-argumen kenapa perlu diusulkan atau orang-orang katakanlah penggerak DIM ini perlu diubah provinsi ini menjadi provinsi istimewa Minangkabau yang berbasis adat Minangkabau, kan begitu. Mereka memberikan alasan itu bahwa kalau tetap seperti ini, maka sumber daya kita akan habis, katanya. Tapi kalau umpamanya provinsi ini dikelola dengan basis adat, maka kita akan bisa mempertahankan harta pusaka tinggi, katanya. Itu kan semacam
mencoba melogiskan ini dimaksud dim ini bukan untuk menggerogoti, bukan untuk melemahkan, tapi justru menguatkan. Kata itu argumen mereka gitu. Bahwa nenek mama itu sudah kacau balau, sudah tidak berfungsi dengan maksimal, kan gitu. Dengan dim ini akan diberdayakan, akan dikuatkan gitu. Kan logikanya aneh-aneh, tapi orang ini menganggap bahwa cara pikir seperti ini adalah hal yang positif. Tapi kalau kita selusuri dengan benar, tidak mungkin nenek mama itu. Ketika seorang penghulu ditetapkan sebagai penghulu di kaumnya, tidak ada urusan pemerintah di situ. Tidak usah dibuatkan perdanya bahwa yang menjadi penghulu itu bukan Seno, tapi dengan kriteria ini gitu. Bahwa dia harus pendidikan tinggi, dia harus pandai ini, dia harus punya sertifikat, tidak bisa. Tapi itu bisa terjadi kalau dim itu diadakan. Maka dibuatnya perda nanti umpamanya nenek mama tidak lagi orang yang sebagai pewaris sako. Dia tidak lagi bisa jadi tidak lagi turun dari mama ke keponakan. Dia bisa direkayasa, cari orang yang ini syaratnya, misalkan perda. Kalau tidak, ini sanksinya, kan begitu. Itu satu. Yang kedua yang tadi itu kita mencurigai sebetulnya itu saja, bahwa ini sebetulnya adalah bukan memperkuat Minangkabau, tapi mencoba memindahkan wilayah kebudayaan Minangkabau itu ke wilayah pemerintah. Lalu pemerintah yang akan berkuasa penuh, mau diapakannya Minangkabau ini. Itu mau dibikinnya lagi nanti umpamanya tiba-tiba berubah menjadi patrilineal, kan begitu. Bahwa nenek mama itu tidak lagi seperti yang biasanya. Itu apa namanya, yang lain argumennya seperti ini, bahwa kalau nanti pemerintah provinsi ini berbasis adat, itu kan ada namanya hukum positif. Nah, kalau provinsi ini jalan, itu ada hukum dua. Hukum adat jalan dengan adanya pengadilan adat, lalu hukum positif juga jalan. Kan mereka kan mencoba melogiskan seperti itu. Kalau sekarang kan tidak katanya. Sekarang hukum adat tidak ada, pengadilan adat tidak ada. Maka ketika persoalan adat sampai ke pengadilan positif, maka selalu adat yang kalah. Nah, mereka memberikan dalam kajiannya adalah, kalau kita buat daerah istimewa Minangkabau, maka Minangkabau punya pengadilan adat. Itu begitu. Nah, ini kan juga suatu hal yang tidak sesuai dengan adat Minangkabau itu sendiri. Minangkabau itu mengelola atau menyelesaikan masalahnya itu di tingkat kaum, di tingkat suku, bukan membawa keluar gitu. Kalaupun dikatakan itu pengadilan adat, tapi kan dia juga punya argumen. Pengadilan adat itu kan bisa dibuat juga di nagari katanya. Kan gitu. Jadi ada pengadilan tingkat provinsi, ada pengadilan kota kabupaten seperti sekarang lah itu kan. Ada nama pengadilan tinggi, ada namanya pengadilan di kota kabupaten. Negeri, Nah, lalu nanti ditambah nanti pengadilan itu ada pengadilan adat di nagari-nagari. Cuma gitu. Kalau kita membaca argumen-argumen di dalam kajian akademisnya, itu sepertinya hebat untuk kepentingan Minangkabau ke depan. Tetapi kita tidak meyakini itu, karena sudah sangat banyak peristiwa di mana Minangkabau ini selalu di apa istilahnya digoyang, selalu dipersoalkan, selalu digoyang, selalu dikecilkan gitu. Kalau misalnya menjawab apa yang dikhawatirkan oleh mereka-mereka yang menjadi pengusung di daerah istimewa Minangkabau ini, di dalam konteks yang hari ini gitu ya. Pertama tadi dengan pemerintah yang sama-sama sudah kita lihat dari masa lalu. Malahan saya itu lebih sering itu berpikir begini. Amat lucu rasanya dimana ketika gubernur itu seorang penghulu, wali kota itu seorang penghulu, nenek mama, bahkan sampai tingkat wali negari. Tapi mengatasi yang namanya miskin, kita kan malu anak kemanakan kita itu demo ke kantor wali negari atau demo gitu. Tapi kan tidak ada yang bergerak ke situ, jadi tidak bertemu apa yang disebut dengan anak di bangku kemenakan, di bimbing murah kampung, di patenggangkan gitu ya. Nah, dalam batas nggak ketemu. Nah, apa seharusnya dilakukan
sehingga ini bisa menjawab. Artinya tadi yang dikhawatirkan adat yang tidak lagi seperti yang semestinya. Kemudian kondisi Minangkabau itu dalam pikiran mereka itu tidak seperti masa lalu. Kan semua itu kan selalu di argumentasi di Facebook itu kan ya dengan dengan masa lalu gitu. Dulu begini gitu ya. Apa yang harus dilakukan sebenarnya dengan sehingga kita ini terjawab gitu. Ya kalau itu sebetulnya kan makanya kembali kita mempertanyakan kenapa adat disalahkan. Ketika terjadi pemiskinan, kenapa adat disalahkan? Kan sekarang kita tahu, dari dulu kita tahu bahwa kemiskinan itu struktural gitu. Malah boleh dikatakan kemiskinan itu dipelihara gitu. Kan begitu. Nah, ketika pemerintah republik memilih kapitalistik pun itu kan suatu pilihan yang berisiko bahwa orang kaya akan sangat kaya. Jurang pemisah antara si miskin itu akan melebar. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwa adat yang salah. Sementara Minangkabau itu anak dibangun mereka dibimbing orang kampung dipatenggangkan jagoan negari dan binaso. Kan gitu. Yeah. Itu kan di tingkat nagari. Kan gitu. Dan tidak ada juga orang Minangkabau itu yang membiarkan saudara-saudaranya itu miskin tanpa pakaian, tidak ada itu. Persoalannya kan ketika secara makro ekonomi itu bergerak dengan tidak seperti kalau kita coba bandingkan dengan Minangkabau dulu. Kalaulah Minangkabau itu tidak terkontaminasi dengan sistem di luarnya, ya makmur kok. Dan lagi orang Minangkabau yang namanya kemakmuran itu tidak seperti orang modern merumuskan kemakmuran. Orang Minangkabau itu dia sudah makmur, sudah bahagia ketika dia memiliki yang namanya padi menjadi, jagung mau ya, teranak bakal mambia, kan gitu. Bumi sanang bumi sanang itu tidak, tapi artinya material. Pemanya kambiang bakal mambia, kolam atau tabe banyak ikan panen segala macam itu, kan gitu. Mamak dia ragui, amak orang kayu puluh kan gitu. Sangat sederhana. Orang dulu kan tidak seperti sekarang pemikirannya. Nah, kebahagiaan itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kebahagiaan itu adalah bagaimana memang punya mobil sekian, punya rumah seperti ini gitu, punya emas, punya ini, anak sekolah tinggi segala macam gitu kan. Kalau orang Minangkabau, kita bicara lagi tentang yang namanya prinsip-prinsip dalam konteks masyarakat Minangkabau yang kalau dulu kita bicara. Tapi kalau masyarakat Minangkabau sekarang dia ikut arus itu, ya jangan salahkan adatnya gitu. Sama lah sebetulnya adat itu terumuskan itu kan hal-hal yang ideal. Sebagaimana juga agama pasti dia itu adalah hal-hal yang baik, kan gitu. Tidak ada sesuatu yang sudah menjadi sistem nilai dalam masyarakat yang dijalankan itu pasti nilainya baik. Cuma gitu. Tidak ada kalau dia sebuah budaya jelek, tidak ada kebudayaan yang jelek. Budaya itu ukuran selalu baik, kan gitu. Itu cuma istilah saja orang-orang mengatakan bahwa kini sudah membudaya bana, judi, kan gitu. Nah, itu kan hal jelek. Mestinya dia tidak boleh dikatakan itu sebagai sebuah budaya gitu. Nah, budaya itu terumuskan dalam sistem-sistem nilai atau nilai-nilai yang baik, gitu. Saya kira itu cara melihat garis pembatasnya gitu. Kalau misalnya kita curiga ini ada kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini, tapi sebetulnya apakah memang pemerintah kita ini mulai kabupaten, kota dan provinsi yang sebenarnya tidak mau untuk menghidupkan kembali nagari adat itu, padahal itu sudah dibuka ruangnya oleh undang-undang desa. Ada nagari adat, ada nagari
ada desa pemerintahan, kan begitu. Tapi kan sampai hari ini kan tidak ada satupun. Artinya yang kembali menjadi mengambil pilihan nagari adat. Nah itulah sebetulnya yang memperkuat kecurigaan kita bahwa pemerintah itu. Kalau kita melihat pemerintahan provinsi, tentu itu ada yang nama eksekutif dan ada legislatif. Kelompok yang dua ini tidak sepakat dia sebetulnya untuk memperkuat nagari itu. Tidak sepakat dia, tidak sepaham dia untuk memperkuat yang namanya nagari sebagai masyarakat hukum adat. Apa buktinya? Buktinya dia buat perda yang judulnya nagari, tapi isinya desa. Itu berbeda dengan Bali, berbeda dengan NTB. Kedua provinsi ini itu dia mau masyarakatnya diurus di tingkat bawah itu sebagaimana mereka memiliki kekuatan lokal. Mereka mau para pejabat atau eksekutif legislatif Sumatera Barat tidak mau. Nah, kalau misalnya bukannya tidak ada perda tentang nagari, tapi ketika dia judulnya nagari tapi isinya desa, jadi bungkus berbeda dengan isinya. Ya, makanya kota kabupaten-kabupaten tidak bisa merumuskan atau menjadikan perda provinsi itu untuk menjadi perda kabupaten. Sampai sekarang itu saya tidak salah bahwa perda nomor 9 tahun 2018. 18, 19, 20, 21, 4 tahun. Tidak satu pun kabupaten yang sudah menetapkan sistem pemerintahan nagarinya. Nah, menariknya ya di sini, apa penyebab? Kenapa pemerintah tidak mau? Ini kan sebenarnya urusan, kalau kita bicara nih, kalau kita tarik dulu dengan pemerintah dengan masyarakat ya. Kalau kita bawa, ini adalah bicara antara kita dengan kita ketika ada peluangnya aja. Tapi kenapa sekelompok kecil orang ini dan punya kekuatan, tidak mau privilege, punya yang namanya hak untuk membubuhkan tanda tangan. Kenapa mereka tidak mau? Mereka tidak mau, masyarakat itu kuat. Jadi nonsens sebetulnya ketika kita meminta pemerintah tolong urus kami supaya kami kuat, tolong urus kami dengan pola adat, dengan yang namanya provinsi Istimewa Minangkabau, urus masyarakat Minangkabau dengan cara adat supaya kami kuat, itu tidak akan dilakukan. Kalau ingin dilakukan, dari dulu dilakukan oleh pemerintah. Sebab begini, ketika pemerintah itu melihat bahwa kekuatan untuk mengelola masyarakat itu lebih ringan sebetulnya, itu sebetulnya pemerintah itu mesti berkolaborasi dengan adat. Artinya apa? Kalau di dalam membentuk nagari-nagari atau pengelolaan pemerintahan nagari itu mestinya terintegrasi antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan adat. Baru dia kuat. Baru pemerintah itu akan lebih ringan kerjanya. Tapi ketika pemerintah tidak ingin itu, maka dia tidak merumuskan aturan seperti itu. Tidak ingin atau tidak paham? Nggak tahu. Yang saya katakan tidak ingin. Dia mungkin saja paham, sangat paham malah. Kalau dia tidak paham, tidak mengerti, maka dia tidak akan bisa melahirkan apa-apa. Tapi ketika dia paham, maka dia bisa membuat sesuatu yang lain. Ya, kalau di dalam undang-undang itu sendiri sebetulnya kan tidak memerlukan ada aturan di atas untuk mengatur. Artinya kalaupun provinsi tidak mengeluarkan perda, itu kan kabupaten kota bisa. Tidak bisa. Perda sendiri. Tidak bisa. Sampai hari ini tidak bisa. Karena kan struktur undang-undang kita itu adalah undang-undang, perda provinsi, perda kabupaten kota. Begitu. Buktinya kelabakan atau tidak terumuskan perda tentang nagari di kabupaten-kabupaten maupun di kota di Sumatera Barat sampai hari ini. Menarik. Ini gubernur ini, wakil gubernur dan gubernurnya sudah sampai penghulu. Baru belum sampai 1 bulan, mungkin baru berapa ya? 26 Februari. Jadi belum 1 bulan mereka menjadi gubernur. Kira-kira ini optimis atau pesimis bahwa perda nagari ini tidak akan lahir juga?
Perdana Nagari provinsi ada. Ya bukan, yang dimaksud itu yang negari adat itu. Tidak. Kalau tetap saja Perda nomor 9 tahun 2018 itu seperti itu. Saya kan ini. Perda nomor 9 tahun 2018 tentang nagari. Itu sudah ada. Tapi dalamnya itu batang tubuh itu desa. Ya, jadi maksud saya gini. Dia tidak memenuhi unsur-unsur sebagai nagari dalam konteks Minangkabau sebagai sistem pengelolaan masyarakat berbasis adat. Ya, jadi kenapa? Ada beberapa hal yang terlihat di situ. Pertama, kalau Minangkabau itu pemimpin itu cuma ada 3 sumbernya. Tunku Tiga Sejarangan, Minyak Mama, Cari Padek, Lima Lama. Di dalam perda itu ada yang namanya Bundu Kanduang dan ada nama Parik Paga. Ada instrumen baru. Ada yang namanya unsur lain yang dimasukkan. Bagaimana mungkin ini disebut sebagai syarat Minangkabau dalam konteks kepemimpinan? Kepemimpinan Minangkabau cuma ada 3 sumbernya. Minyak Mama, Cari Padek, Lima Lama. Itu namanya Tunku Tiga Sejarangan. Tidak mungkin Parik Paga sebagai orang muda ini jadi pemimpin. Tidak mungkin Bundu Kanduang yang namanya perempuan-perempuan ini masuk di dalam wilayah publik. Tapi aturan itu membuat seperti itu. Nah, jadi persoalannya di situ. Persoalannya dia membuat sesuatu yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan prasyarat-prasyarat bahwa itu adalah nagari adat, bahwa itu adalah nagari dalam konteks Minangkabau. Jadi itu kan produk yang dilahirkan oleh DPRD 2014 sampai 2019, gubernur yang lama. Iya. Sekarang DPRD-nya baru, 2019. Iya. Kemudian gubernurnya juga baru. Iya. Ada nggak kira-kira? Ini prediksi saja nih. Kemungkinan mereka yang mau memperbaiki perda ini. Kalau di gubernur sekarang ini ingin memastikan bahwa sistem pemerintahan terbawah itu jelas, maka dia harus ubah. Dia harus revisi itu. Sebab begini, kita sebetulnya sudah memikirkan kita akan judicial review ini. Tapi itu kan jadinya kan tidak sederhana itu. Kita harus memikirkan, kita harus diskusikan, kita harus masukkan ke Mahkamah Agung gitu. Kan begitu. Nah, bukan tidak pernah kita memikirkan itu. Ini perlu diusulkan untuk direvisi atau dibatalkan malah sama sekali. Tapi akan lebih mudah ketika itu diinisiasi oleh gubernur untuk merevisi. Merevisinya tidak tidak susah-susah sebetulnya. Kalau dia memahami umpamanya bagaimana nagari di Minangkabau, kan begitu. Kan ada yang namanya unsur-unsur pokok di situ, bahwa pemimpin di nagari itu berasal dari Tunku Tiga Sejarangan, kan begitu. Jangan masukkan Bundu Kanduang dan pemuda atau Parik Paga gitu. Sebab orang yang berdua ini, unsur yang berdua ini, kalau perempuan itu dia adalah orang berpendidikan, masuk dia ke dalam kelompok cari pandai, gitu. Kalau dia pemain tamat sekolah agama, dia itu ustazah, masuk dia ke dalam kelompok alim ulama. Kenapa dia diletakkan sebagai salah satu unsur? Kan begitu. Nah, jadi itu yang kita lihat bahwa ini ada maksud, gitu. Kan begitu. Nah, lalu pemuda itu di nagari itu adalah orang yang memang diperintah disuruh ditagah beranti. Dia adalah orang-orang atau masyarakat, anggota masyarakat yang belum masuk dalam kelompok yang akan memimpin gitu. Nggak perlu dia dimasukkan. Biar saja pemuda itu memiliki yang namanya organisasi pemuda gitu. Ya, buat di situ bahwa setiap nagari harus ada organisasi pemuda gitu. Nah, jadi merevisinya itu, ya itu saja. Yang kedua adalah bahwa ada 3 lembaga di nagari itu. Eksekutif itu wali nagari dengan perangkatnya, lalu perwakilan masyarakat nagari dalam bentuk kerapatan nagari, yang terdiri dari anggotanya tingkat Tunku Tiga Sejarangan tadi. Lalu ada namanya peradilan adat nagari. Jadi peradilan adat ini bisa menjalankan fungsi yang kedua, yang pertama adalah menyelesaikan masalah adat dan juga menyelesaikan pidana-pidana ringan di nagari. Nah, kalau kita mau lebih jauh, pengadilan nagari ini juga bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya pidana berat pun sebetulnya bisa. Orang saling bunuh sebetulnya kan bisa diselesaikan sebetulnya, karena pernah sejarah menyatakan seperti itu. Orang tikam bunuh di nagari-nagari bisa diselesaikan di nagari. Tidak ada yang namanya hukuman badan di situ. Hukumannya adalah denda, kan gitu.
atau yang membunuh itu menjadi anak dari keluarga yang dia bunuh. Itu ada undang-undangnya namanya Undang 20 kan gitu. Jadi maling curi itu kan kini sekarang katakanlah maling curi itu masuk korupsi lah gitu ya. Maling curi, tikam, bunuh gitu kan. Dago-dagi. Malah dari dulu orang dulu saya mikirkan orang yang kena racun, orang yang kena tinggam, orang itu bisa diadili. Sekarang bagaimana? Orang ditinggam tidak ada hukum positif yang bisa membuktikannya. Kalau di Minangkabau bisa. Tikam dago-dagi, upeh racun itu bisa disidangkan dulu. Gitu. Nah, perzinahan segala macam itu bisa disidangkan di Nagari. Kalau di dalam hukum positif itu kan sifatnya ada namanya delik aduan. Harus ada dulu orang yang menjadi korban, lalu dia mengadu ke polisi, baru bisa disidangkan. Tapi kalau orang itu nak mengadu, tapi kalau di Nagari orang yang melakukan perbuatan-perbuatan perzinahan seperti itu bisa diadili di Nagari. Bahkan agama pun tidak bisa mengadili, tapi pemerintah adat Minangkabau bisa mengadili. Gitu. Jadi begitu. Ngapain ya? Kalau misalnya ya, ketika ini kita mungkin mendiskusikan bagaimana menjawab apa yang dari DIM itu ya. Ketika misalnya dalam sistem elektoral ini yang masih seperti ini gitu ya, kepala daerah itu masih memakai jargon lah kita sebut lah untuk menyenangkan hati, itu soal adat bahasa isyarat, syarat bersama kitabullah. Tapi kita tidak menemukan ada ada penekanan terhadap bupati atau calon bupati yang maju itu atau wali kota yang maju itu, ini masuk loh untuk dibenahi gitu, atau gubernur itu sendiri lah gitu. Nah, wali kota bupati pun dia punya seperti itu. Selalu dalam visi misi itu ada juga di situ ada syarat-syarat itu buah. Tapi tidak ada implementasi dalam program-programnya. Ya kita juga melihat itu dari program unggulan gubernur yang ada sekarang dalam visi misinya memang itu nggak ada. KBRK kan ada. Nah itu lebih artinya lebih di program unggulan visi misinya mungkin ada di program unggulan 10 apa 11 program unggulan. Itu lebih banyak bicara soal ekonomi, pendidikan, ya belum nggak ada soal ini. Nah artinya apa? Itu lebih baik sebetulnya. Dia tidak pura-pura bahwa dia sebagai gubernur, dia memikirkan masyarakat ini bagaimana kesejahteraan yang bagus, meningkat segala macam gitu. Nah, tapi di dalam pemerintahannya dia memberi ruang dalam bentuk produk-produk, katakanlah kita kan mempersoalkan ketika DIM itu diserahkan seluruhnya ke pemerintah itu Minangkabau itu dengan basis adat. Kita kan tadi juga mendiskusikan bahwa pemerintah itu kalau dia ingin agak ringan kerjanya di tingkat bawah, tingkat Nagari, berkolaborasi saja pemerintah itu dengan adat. Maka ada namanya di situ ada Nagari, itu adalah suatu sistem pemerintahan yang terintegrasi antara pemerintahan kepentingan pemerintahan dengan kepentingan adat. Kepentingan pemerintahan itu adalah masalah administrasi penduduk. Kan begitu. Minangkabau punya kepentingan situlah bagaimana masyarakat itu ya bisa tumbuh lagi yang namanya solidaritas adat, solidaritas orang berkaum gitu kan. Yang namanya dia bisa menjaga anak keponakan dalam skop Nagari gitu kan. Para pemangku adat itu dia eksis kembali kan gitu kan. So begini, contoh sekarang dengan Perda nomor 9 tahun 2015 itu tidak ada yang namanya lembaga masyarakat yang terkait dengan Nenek Mama gitu. Dulu masih ada Kerapatan Nagari, adalah sebuah lembaga masyarakat yang sudah ada sejak turun temurun kan itu, yang anggotanya terdiri dari nenek mama pemangku adat atau kepala kaum, kepala suku, kan itu, yang bermusyawarah untuk membentuk pengurus. Sekarang tidak ada itu di dalam Perda nomor 9 tahun 2018. Jadi apa? Perda itu sendiri sudah mengeliminasi dengan pasti bahwa tidak ada lagi yang namanya organisasi masyarakat adat. Gitu. Jadi kalau persoalan ini tidak ada tidak ada upaya, artinya memang kan masyarakat ini kan tidak punya kekuatan apa-apa. Artinya masyarakat dalam hal apa? Masyarakat dalam hal ini kan tidak, yang bisa untuk begini bisa jadi masif itu kan
itu kan pemerintah. Kita tidak bisa juga sebetulnya mengharapkan sepenuhnya kepada pemerintah. Cukup sedikit saja. Pemerintah memberikan ruang. Ruang itu saja, bahwa ketika pemerintah kan membentuk namanya pemerintah terbawahnya. Untuk Minangkabau diambilnya kembali kekuatan adat. Bahwa pemerintahan terbawah di Minangkabau itu sejak dulu itu namanya nagari. Kan tidak ada supranagari, tidak ada. Nagari itu otonom, nagari A, nagari B, nagari C dan seterusnya. Kan begitu. Di nagari ini kekuatan masyarakat hukum adatnya diberi ruang yang lebih besar. Lalu pemerintah di situ kan tetap juga pemerintah di situ yang akan mengeskakan melalui nagari. Tapi jangan tidak ada di situ secara aturan namanya kelembagaan adat. So begini, ketika dia tidak ada dalam aturan pemerintah, maka dia tidak bisa dibiayai. Nah kembali dia kalau umpamanya ya tentu akan ini dia tingkat nagari nih. Kalau tingkat kaum mungkin masyarakat dia bisa di rumah aja bermusyawarah. Tapi ketika tingkat nagari kan itu kan antar orang, antar tokoh-tokoh kaum, antar tokoh kaum atau suku yang bermusyawarah tingkat nagari. Nah dulu kan sebetulnya gitu, bahwa dari dulu juga tidak ada biaya, ya oke. Tapi ketika pemerintahan ini sudah formal, ketika PKK dibiayai, ketika pemuda dibiayai oleh pemerintah, kenapa Honorasi Nek Mamak tidak dibiayai? Dia ada, tapi tidak disupport. Nah, itu apa artinya? Itu kan setengah hati juga. Nah, sekarang formalkan bahwa di negara itu ada organisasi masyarakat adat. Apa fungsinya? Pertama, bahwa masyarakat adat ini adalah fungsinya dia akan mengisi salah satu kepemimpinan di nagari. Lalu dibentuk juga organisasi kemasyarakatan cadik pandai di setiap nagari. Lalu dibentuk juga yang namanya organisasi masyarakat alim ulama di tingkat nagari. Jadi ketika bicara dalam konteks nagari, siapa pemimpin-pemimpin nagari? Sumbernya adalah perwakilan dari 3 lembaga tugu sejarangan ini. Bukan dalam bentuk unsur, tapi dalam bentuk perwakilan. Gitu. Nah kalau ini berjalan, maka bisa dijalankan yang namanya memilih pemimpin negara itu dalam bentuk musyawarah mufakat bisa. Sekarang kan one man one vote. Nah ketika di negara itu terbentuk atau dibentuk yang namanya organisasi kemasyarakatan adat, yang namanya Nek Mamak itu ada organisasinya, cadik pandai itu ada organisasinya, lalu alim ulama ada organisasi, dianggap saja ini adalah 3 partai gitu. Anggap saja seperti itu antara petik. Maka sumber orangnya ada di 3 ini. Ketika dia memilih pemimpin, maka 3 lembaga ini juga bisa melakukan musyawarah. Tidak perlu yang namanya one man one vote. Kan gitu. Nah, itu salah satu bentuk atau hal yang bisa dilakukan kalau umpamanya dilakukan perubahan atau revisi Perda nomor 9 tahun 2018 itu sebetulnya. Jadi kita agak maju sedikit ya. Ketika pola interaksi masyarakat ini berubah, tentu dia juga akan berubah tentang nilai-nilai yang dianut atau dipahami. Nah, ada kekhawatiran kita hari ini kan, kalau saya memetakan itu, artinya kan dari mungkin generasi ini ya, itu ada generasi yang masih kuat mendapatkan pendidikan adat, apakah itu melalui mama atau melalui lingkungan gitu ya. Semakin kesini ini kan semakin tipis. Jadi kita ngobrol saja misalnya dengan mahasiswa lah ya yang gitu. Itu mereka masih juga bingung misalnya soal mama itu apa. Karena makan yang mereka tahu itu ya yang paling mungkin ya omnya lah yang di rumah, itulah yang mama. Artinya sudah terjadi secara tidak langsung bahwa pengajaran tentang nilai-nilai ini, tentang aturan adat Minangkabau itu sendiri, itu sudah mulai berangsur-angsur hilang. Saya juga khawatir ya kalau seandainya nanti ini tidak
dibenahi dengan cepat atau tidak disadari oleh para elit-elit, mungkin 20 tahun Elit pemerintah atau elit adat? dua-duanya. Oke. Nah, akan terjadi besok setidak ada lagi angkatan ini, ya mungkin saya sendiri sudah hampir masuk setengah abad. Yang mungkin generasi saya sendiri, kalau kita mau jujur, tidak semuanya juga paham. Jadi begini melihatnya, Minangkabau itu ketika sistemnya terumuskan, katakanlah sempurna itu pada abad ke-11. Sebetulnya dia sudah berproses sejak abad pertama. Yang gitu. Ada beberapa periode kan. Fase-fase yang dilewati. Fase-fase yang lewati. Kan gitu. Katakan contohnya ketika abad ketiga itu, ketika Nagari, yang disebut Nagari itu adalah bahasa Tamil ya. Artinya orang Tamil yang menetapkan ini Nagari ini gitu. Lalu dia berproses penyempurnaan pada abad ke-11 itu dia lebih sempurna. Ketika ada dua datuk itu. Maka ada dibentuklah sistemnya. Nagari sudah ada. Dulu kan nama ketika di periode yang namanya Ploteni, itu kan namanya adalah polis-polis. Polis menjadi Nagari ketika di zaman yang namanya adalah Tamil kan gitu. Lalu ketika abad ke-11 semakin sempurnalah perumusan Nagari itu. Baik itu dalam sistem nilai tadi. Dan gitu. Nah, kemudian pada abad ke-14 penyempurnaan itu semakin hebat ketika masyarakat Minangkabau yang selama ini dia hidup berkehidupan dengan berlandaskan yang namanya adat. Dia disempurnakan dengan Islam pada awal abad ke-15 sampai sekarang. Begitu lama, kenapa kita sekarang tiba-tiba berpikir bahwa itu akan bermasalah? Ini suatu hal yang sudah sangat lama. Kan begitu. Tidak mungkin satu hal yang sudah memiliki kesempurnaan itu atau semakin sempurna itu dia akan tiba-tiba hilang. So sebetulnya kita keliru melihat Minangkabau itu. Contohnya tentang pewaris. Pewaris Minangkabau itu tidak seluruh anak Minangkabau. Dia akan ada yang nama pemimpin. Setiap kaum itu cuma ada 4 pemimpin. Yang lain makmum. Kenapa kita harus memasakkan diri bahwa seluruhnya akan jadi pemimpin? Tidak. Setiap kaum itu cuma akan ada pewaris-pewaris itu 4 pemimpin. Ada namanya Panggulu, ada yang namanya Manti, ada namanya Dubalang, ada namanya Malin, kan gitu. Ini dia akan selalu ada selalu regenerasinya. Yang lain kalau tiba di dalam sholat berjamaah dia makmum aja. Kan gitu. Jadi tidak ada juga tuntutan bahwa seluruh orang Minangkabau itu harus paham adat. Tapi kan tidak semua lagi hari ini kaum memiliki itu. Itu juga Minangkabau sudah memiliki yang namanya membangkit wayang terandam. Itu adalah salah satu mekanisme Minangkabau untuk melakukan regenerasi. Tidak perlu itu diragukan. So Minangkabau itu sebetulnya begitu hebatnya. Orang sebetulnya sekarang kan ingin membuat Minangkabau itu ada alat untuk menjenjengnya. Salah satu yang namanya DIN itu adalah bagaimana membuat Minangkabau ini bisa dijenjeng gitu. Supaya ada tampuknya. Soal tampuknya gitu. Itu sebetulnya. Dan ini yang paling berbahaya ini ketika Minangkabau itu diberi tampuk. Ini tampuknya pemerintah suruh pegang. Minangkabau itu tidak punya tampuk. Karena Minangkabau itu dibangun dalam bentuk sel, tidak dalam bentuk organ. Iya. Itu dia. Jadi jangankan pemerintah sekarang atau orang-orang segelintir orang sekarang yang memperteli-perteli Minangkabau. Sejak zamannya bisa jadi ya kalau kita ambil saja umpamanya periodenya Belanda. Kan begitu, bagaimana dia menggerogoti Minangkabau itu tidak mampu. Pemerintah Orde Lama, bukan kita tidak tahu bahwa Orde Lama itu punya kepentingan bahwa bagaimana Minangkabau ini menjadi Jawa gitu. Kan begitu. Orde Baru juga seperti itu. Bagaimana Minangkabau itu tidak istimewa seperti tidak punya kekuatan seperti itu. Dia harus menjadi lemah semua seperti provinsi yang lain gitu. Tapi Minangkabau tidak bisa dipegang. Karena apa? Karena Minangkabau itu membangun sistem dalam bentuk sel. Ketika sel kulit rusak, itu orang tidak akan mati. Tapi kalau dibentuk dalam bentuk organ, maka ketika jantung dibunuh, maka orang mati. Jangankan itu, otak saja. Ketika sel otak ini separuh rusak, itu orang belum mati. Paling-paling orang itu tidak bisa stroke, tidak bisa berpikir.
Lalu apa artinya? Ketika dia dalam bentuk sel, maka ada regenerasi sel. Iya, iya. Bahwa kulit yang rusak dia akan tumbuh kembali. Kulit yang baru. Perbaiki, disehatkan. Otak yang rusak separuh atau seperempat dia bisa diobati. Sampai mungkin orang itu ya pada akhirnya apakah dia meninggal atau tidak itu masalah lain. Begitu Minangkabau itu dirumuskan sistemnya. Jadi ketika kita sekarang mengatakan bahwa banyak suku kaum yang tidak punya pemimpin, tidak ada masalah. Toh itu bukan seluruh Minangkabau. Yeah. Nah, kaum ini tidak punya pemimpin, kaum ini punya, kaum ini punya, kaum ini punya, kaum ini punya, kaum ini punya. Satu generasi yang akan datang, mungkin ada muncul pemimpin di sini. Maka dia ada namanya membangkit dan terhadap. Kan begitu. Jadi, apa yang perlu diragukan untuk itu tentang Minangkabau? Sebab Minangkabau dirumuskan satu lagi, bukan sebagai sebuah kebudayaan yang tertutup. Dia terbuka. Hal-hal yang baik dalam perkembangan zaman ini dia akan ambil. Begitu. Hal yang buruk akan dia buang. Pertanyaannya sekarang adalah apakah seperti itu mekanismenya? Ya tolonglah diteliti. Jangan disimpulkan secara subjektivitasnya dengan berbagai hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan argumennya gitu. Gitu. Saya termasuk yang tidak ragu ketika umpamanya ada suku-suku kaum-kaum yang tidak punya pemimpin. Karena Minangkabau memiliki pola itu. Tapi kekhawatiran itu saya rasa ada, karena memang gini, kenapa kalau kan tidak keluar undang adat atau pepatah adat itu menyebutkan jalan biasa bagi orang lalu cupak dipakai orang mengaleh. Oke, itu memperingatkan orang Minangkabau. Mamangan ada yang namanya adalah peringatan, ada yang namanya adalah petunjuk-petunjuk. Ketika orang Minangkabau merumuskan bahwa jalan dia lihat orang lalu cupak dipapai orang pengaleh, hati-hati kalian tuh bahwa orang lalu bisa melihat jalan, bahwa orang pengaleh bisa memapai cupak, kan gitu. Itu peringatan bagi orang Minangkabau. Jangankan itu, untuk hal yang sederhana saja yang namanya persatuan bersama-sama diingatkan oleh orang Minangkabau. Apa katanya? Basatu makonyo pacah gitu. Bayangkan. Kan gitu. Basatu makonyo pacah. Apa artinya itu? Tantangannya kalau bersatu, kalau tidak baik-baik pecah. Gitu. Orang Minangkabau begitu dia memberikan sesuatu kepada pemangkunya atau masyarakat pemangkunya untuk menjalani hidup ini. Untuk melakukan sesuatu saja, orang Minangkabau punya yang namanya pesan. Kan gitu. Salah saya dulu baru bakar ajo. Itu. Kalau orang sekarang apa? Kerja dulu baru selesai. Tapi orang Minangkabau sebaliknya. Salah saya dulu baru kerja. Contohnya tol karena tidak selesai dulu tak jadi-jadi. Karena tidak selesai dulu gitu. Ya kan? Nah, jadi itu persoalannya. Tapi juga, nah ini hal-hal seperti itu ketika dia dituliskan, contohnya itu tidak tuliskan, itu dia seluruhnya adalah diberikan informasikan secara lisan. Lalu orang Minangkabau menyimpan di memorinya. Lalu dia juga memberikan kepada generasinya mengingat-ingatkan itu. Makanya orang mengatakan bahwa sistem Minangkabau itu diwariskan dengan cara mentransformasikan, tidak dengan tertulis tapi dengan lisan. Jadi ya, agak menyimpang dikit. Apakah ini kenapa genetik orang Minangkabau itu begitu? Karena ini apakah ini karena faktor matrilineal itu? Ya, salah satunya. So begini, matrilineal itu sebetulnya adalah itu kan sebetulnya kalau kita bicara kembali kepada bagaimana terbangunnya sistem kebudayaan Minangkabau itu, bahwa alam terkembang jadi guru, kan begitu. Ini kan satu periode sebetulnya. Tapi ketika Islam masuk, jangan lagi dia lihat alam, lihat Al-Quran dan hadis, kan gitu. Kadang-kadang kan orang-orang yang dulu, alam terkembang jadi guru mah filosofi awak. Itu ketika Islam belum diterima sebagai agama orang Minangkabau. Tapi begitu sudah terima, tolong alihkan dengan lihat alam juga, lihat Al-Quran dan hadis gitu. Karena situ ada seluruh petunjuk hidup di situ.
Kenapa lagi kita nonton alam? Ketika Al-Quran sudah menjelaskan itu, bagaimana kita mencari saja di mana letaknya, kan gitu. Nah gitu dia. Jadi kalau kita bicara matrilineal, itu kan salah satu sebetulnya bagaimana orang Minangkabau itu dalam pengalaman hidup berkehidupannya, kan ada proses. Ketika orang Minang itu, dia ini sekelompok orang Minang, ada perempuan di sini, lalu laki-laki datang dari luar, kan begitu. Lalu dia beristri di sini, lalu dia meneruskan perjalanannya, kan tinggal istri dan anaknya. Kan gitu. Lalu orang Minangkabau merumuskan kalau begini tidak orang kehilangan bapak, kan gitu. Jadi harus dijaga oleh kaumnya, kan gitu. Laki-laki boleh datang boleh pergi kalau Minangkabau, kan gitu, kan begitu. Dan itu selalu dipertentangkan dengan Islam. Islam tidak seperti itu. Ini bertentangan dengan adat, ini bertentangan dengan Islam. Kan selalu itu dibenturkan. Padahal diskusi tentang bertentangan atau tidak ini sudah selesai. Sudah jauh. Tanyalah kalau pelajari lagi yang pamannya bagaimana pada awalnya Hamka mempersoalkan adat. Lalu akhirnya gimana? Lalu akhirnya Hamka memahami, benar adat ini. Saya salah memahami sebelumnya. Dan juga pelajari yang namanya bagaimana sangat kerasnya yang namanya Ahmad Khatib mempersoalkan yang namanya pusako tinggi sebagai harta subhat, kan gitu, harta yang tidak jelas. Tapi ketika dia mempelajari lagi sebetulnya apa ini, ternyata dia akhirnya menyadari bahwa harta yang katanya subhat ini adalah amanah, bahwa sesuatu yang diberikan oleh orang yang tidak tahu siapanya dulu, tapi yang jelas adalah orang yang berkaitan dengan sebuah kaum, dia berikan amanah ke kaumnya. Kalau dia harta amanah, dia tidak harta subhat ya. Nah akhirnya seperti itu orang kan gitu. Pada satu tahap dia mempersoalkan. Tapi kalau memang dia mempelajari terus, kebijaksanaannya makin baik, kearifannya makin tumbuh, makanya dia akhirnya mengakui benar nih Minangkabau. Kan begitu. Tapi jangan berhenti dengan emosi gitu. Pelajari terus Minangkabau ini, sehingga kita sampai kepada kesimpulan benar nih. Jadi bisa enggak selain misalnya kecurigaan kita soal DIM itu tadi ada kepentingan kelompok lain yang punya maksud tertentu, ya, atau kan memang ada kelompok dalam tanda petik garis keras dalam penganut ajaran Islam yang tidak mau berbenturan dengan ini, mencoba untuk ini karena bahwa adat besar di syarak besar di kitabullah, yang adat itu adalah syarak itu sendiri gitu. Sehingga harus diberlakukan hukum Islam di Sumatera Barat, ya. Atau ada enggak kelompok yang demikian? Sebetulnya begini, itu bisa saja. Kalau umpamanya bahwa ada orang yang menginginkan ini, kan Islam itu sudah sangat sempurna, untuk apalagi yang lain-lain, kan begitu. Itulah intinya gitu. Tapi persoalannya adalah Minangkabau itu dia tidak, kan sudah dikatakan bahwa syarak mengatur adat memakai. Logikanya apa di situ atau pesannya apa? Bahwa seluruh yang ditetapkan sebagai hukum Islam, agama Islam, itu harus dipakai dan dijalankan oleh Minangkabau. Itu kan prinsip idealnya. Itu harus diakui bahwa agama, apapun perintah agama jalankan. Lalu ketika ada orang yang tidak menjalankan, apakah harus dibunuh seluruhnya atau dibakar seluruhnya? Kan begitu. Kan itu saja logikanya. Kan begitu. Yang jelas bahwa Minangkabau itu sudah memesankan seluruh yang disebut oleh agama atau oleh syarak jalankan. Jadi persoalannya bukan di konsepnya. Bukan di konsepnya. Lalu kita bicara nanti kan jadi aneh juga. Kenapa kita bicara orang Islam tapi tidak sholat, kan begitu? Apakah Islam disalahkan? Itu aja masalahnya. Itu satu. Yang kedua, kekuatan Minangkabau itu adalah ketika adat dan agama itu dia bersatu. Bukannya dia ini agamanya lebih rendah atau tidak seperti itu. Bagaimanapun ketika kita melihat rumusan adat bersih syarak kitabullah, itu kan kitabullah di atas, kan tidak di bawah, kan begitu. Nah, jadi kalaulah dipisahkan adat dengan agama, itu tidak akan perlu waktu 20 tahun cukup. Hancur Minangkabau.
Karena itu sudah dibuktikan oleh yang namanya Nommensen. 30 tahun mengkristenkan orang Batak. Selesai sudah Batak. Karena Batak itu bukan tidak punya adat, dia punya adat. Cuma adat dengan agamanya terpisah. Agamanya diganti dengan Kristen. Kan gitu. Agama lamanya diganti dengan Kristen. Tidak cukup. Ya, 30-40 tahun selesai. Apakah kita menginginkan itu? Itu saja. Tapi kan tidak juga semudah itu kita menggerogoti, memaksa, pisahkan adat dengan agama gitu. So, contohnya sekarang, kenapa orang-orang DIM ini tidak bisa dia mengajak nenek mama? Kenapa itu diabaikannya? Karena tidak mungkin dia tuh meyakinkan nenek mama itu. So, ketika disepakati adik bersyarat-syarat kutubullah, itu nenek mama bisa dikumpulkan. Di puncak Pato Bukit Marapalam, kan begitu. Kalaupun orang sekarang tidak mengaku itu, mana buktinya, mana fotonya, itu kan kadang-kadang cuma kilah-kilah yang tak berkeruncingan saja kan. Kan begitu. Jadi untuk mengubah Minangkabau itu tidak ada orang yang bisa mengubahnya kecuali kesepakatan nenek mama. Jadi kalau kita memaksakan, ini kan ada aturan yang membuka peluang untuk kita mengubah Minangkabau. Coba saja. Kalau nenek mama tidak setuju, bukan berarti nenek mama ini dia akan mematahkan ini atau menghambat, tidak. Dia sampai sekarang coba lihat. Ada anak nenek mama yang bersuara keras? Nggak ada. Ada anak nenek mama melakukan rapat-rapat, berkelompok dia membangun sebuah silaturahmi untuk mendiskusikan? Tidak ada. Apakah nenek mama Agam telah bertemu dengan nenek mama Tanah Datar? Apakah sudah bertemu dengan nenek mama 50 kota? Belum. Tidak pernah itu terjadi. Apakah mama Agam saja sudah berkumpul? Saya ingin katakan tidak pernah terjadi dan tidak pernah berkumpul. Apa artinya itu? Apapun yang akan tuan-tuan lakukan saja. Oh, kalian tidak perlu kami, tidak perlu setuju kami. Ya, tidak apa-apa. Kalian lakukan saja. Gitu. Sebab apa? Nenek mama itu adalah orang ketika dia salawatnya dipasang, dia bersumpah di situ. Dia bersumpah bahwa dia akan menjaga adat Minangkabau. Kalau dia tidak jaga adat Minangkabau, maka dia bersumpah kateh ndak pucuk ke bawah ndak baurek di tengah-tengah yurek kumbang. Bagaimana membongkar itu? Pernah nggak terpikir oleh orang-orang aktivis yang namanya orang-orang yang DIM terpikir ini? Bagaimana para pemangku adat Minangkabau itu yang namanya nenek mama, datuk segala macam itu bersumpah untuk menjaganya. Dan gitu. Kalau dia bersama menjaga, tidak mungkin dia akan mengikuti, mau memberikan adatnya ke pemerintah gitu. Itu saja rumusnya. Nah, harus pikiran ini kan ada dua nih ya. Satu berdin, kemudian ada lagi muncul ini dari politisi kita. Provinsi Minangkabau. Tidak ada. Kalau Provinsi Minangkabau itu kan cuma mengubah Provinsi Minangkabau menjadi Provinsi Minangkabau. Kan begitu. Ini cuma merek, mengubah yang namanya stempel. Persoalannya kembali seperti itu. Apa isi untungnya itu gitu? Kita sebetulnya kan sudah sering mempersoalkan. Kadang-kadang kan begini. Tek Minangkabau ini kadang-kadang kan memang tidak ada juga orang yang mensakralkan. Sehingga bandara pun sudah namanya Minangkabau. Kan begitu. Tidak juga ada minyak mama itu mempersoalkan kenapa nama Minangkabau kalian jadikan nama bandara, kan gitu. Tidak juga dipersoalkannya. Ketika Minangkabau itu jadi rumah makan, merek rumah makan, dibiarkannya juga. Jadi jalan, jadi nama jalan, dibiarkannya juga, kan gitu. Lalu kalau kita tiba-tiba mengusulkan Provinsi Sumatera menjadi Provinsi Minangkabau, mungkin juga dia akan biarkan juga, kan gitu. Jadi begitulah nenek mama itu, dia berada pada posisi kebudayaan bahwa dia sudah bersumpah akan menjaga Minangkabau. Jadi hal-hal yang akan mengganggu Minangkabau dia pasti akan berdiri untuk menghambatnya. Tapi ketika umpamanya nama Minangkabau jadi nama bandara, ini udahlah biar aja lah. Karena dia berpikir itu mungkin belum suatu hal yang akan merusak Minangkabau. Ketika nama Minangkabau itu menjadi nama jalan gitu, Jalan Minangkabau gitu kan,
Sebetulnya kan kita saja orang Sumatera Barat atau orang Minangkabau harus berpikir, kenapa kita tidak sakralkan teks Minangkabau ini? Kenapa kita leceh-lecehkan dengan menjadi nama toko, menjadi nama rumah makan, nama jalan gitu, nama bandara gitu. Kita kan kadang-kadang, oh ini kan juga sebuah promosi. Minangkabau itu apa tuh? Kan itu adalah kebudayaan. Bagaimana itu orang akan sampai ke sana ketika dia datang bandara itu namanya Minangkabau? Apakah orang akan berpikir Minangkabau itu sebuah kebudayaan atau sebuah bangsa? Enggak juga. Tapi kan kadang-kadang orang kenapa pula itu dimasalahkan nama bandara Minangkabau? Kan enggak ada masalah, malah itu jadi promosi. Promosi untuk apa? Justru orang akan makin lama makin kecil dia bahwa Minangkabau itu bandara gitu. Kan gitu masalahnya. Nah, tapi nenek mama sebagai pewaris adat itu, dia satu saja bahwa dia bersumpah untuk menjaga Minangkabau. Itu saja. Jadi Dim ini boleh juga, tapi selesai dulu, baru Karajo itu. Bukan Karajo dulu, baru itu Karajo dulu, gitu. Selesai dulu, baru Karajo. Oke, Ja, ini perbincangan yang menarik, tapi karena kita dibatasi oleh durasi, dan mudah-mudahan di besok kita bisa lagi menyambung ini, karena memang menarik membincangkan tentang Minangkabau, karena sejak dari dulu ya memang kita agak berbeda dengan etnis lain karena mungkin masyarakatnya yang begitu egaliter, demokratis, dan banyak pikiran-pikiran yang muncul, dan enaknya di sini juga nakal pun juga tidak dipersoalkan gitu ya. Dalam pikir-pikiran nakal pun juga tidak dipersoalkan gitu. Ya, tapi kadang-kadang akhir-akhir ini menyikapi pikiran-pikiran nakal itu menjadi kebablasan seperti Ade Armando lah. Pakai baju kebesaran juga datang ke polisi kan. Jadi kan sesuatu yang lucu-lucuan kayaknya seperti itu. Jadi kira-kira apa closing statement-nya? Closing statement saya adalah bahwa tolong orang-orang atau katakanlah memang bapak-bapak itu juga orang Minang, ya kan gitu. Kalau bahasa kita tadi itu umpamanya salah saya dulu Bang Karajo, dan gitu. Penuhi syaratnya, kalaupun itu tidak akan pernah terpenuhi, kan begitu. Dan pilihan-pilihan ini jangan dipaksakan oleh sekelompok orang lalu memaksakan untuk mengubah suatu hal yang besar gitu. Kenapa? Kita punya pengalaman, orang Minang ini punya pengalaman bisa membuat sebuah peraturan tidak jalan. Jadi jangan sia-sia lalu kita dapat umpamanya stempel dari pusat untuk menjadi DIM tapi tidak jalan. Kan gitu. So begini kelihatannya nenek mama atau para pembangku kebudayaan Minangkabau itu dia tidak mau melakukan sesuatu kalau belum jelas bentuknya. Sekarang kan proses nih. Makanya kita para tokoh-tokoh adat Minangkabau itu diam saja, tidak bergerak, tidak bereaksi karena dia belum tahu bentuknya. Entah jantan, entah betina, tapi ketika udah tahu bentuknya, lalu disimpulkannya nggak benar ini. Kalau nggak benar katanya secara bersama-sama sudah dia tidak akan pakai itu. Maka akan sia-sia saja apa yang dilakukan oleh para penggagas DIM itu. Nah itu saja. Kalau pemerintah pusat bisa saja ini argumennya akademis sekali bahwa ini sudah sangat komprehensif segala macam gitu kan gitu. Bisa jadi pemerintah pusat juga berpikir coba-coba aja kan gitu kan. Toh nanti ketika ini tidak jalan atau tidak baik atau banyak protes kita cabut lagi gitu kan. Tapi kan malu pemerintah pusat. Peraturan presiden saja bisa kita hentikan tidak jalan kan gitu. Nah ini hal-hal yang harus juga dipikirkan. Sebab seperti tadi itu salah saya dulu baru Karajo gitu. Kalau umpamanya dalam step-stepnya ya pakailah yang namanya etika, jangan naik utang turun gitu. Jangan kita menganggap bahwa kita punya gagasan lalu ini ada jalannya kita tempuh saja itu kita bawa saja gagasan itu dan tanpa pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan itu diabaikan. Ya, terima kasih banyak atas perbincangan ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan bagi masyarakat kita, tapi khususnya para generasi muda. Kita harapan kita bagi generasi muda bahwa ini adalah sebuah media pembelajaran, kemudian memahami lebih jauh tentang bagaimana sebetulnya orang Minangkabau itu. Sehingga kita tidak ingin bahwa yang muda-muda itu
terjebak dengan ungkapan pepatah itu ondong ayo ondong dada. Ya. Ya akhirnya orang rame-rame ke sini, rame-rame pula ke sini tanpa ada analisa dan pemahaman yang jelas tentang itu. Iya, ada satu lagi, orang sekarang kan karena memang ini memahami saja. Oh, ini kan perubahan kan satu hal yang niscaya. Toh juga sudah ada mamangan, sekali ai kadang sekali tapi berubah. Kalau berubah kan ada masalah. Tapi dalam konteks Minangkabau, yang tidak boleh berubah itu substansinya. Kalau dari jadi begini mamangannya. Sekali kadang sekali tapi berubah, tapian tatap sampai mandi. Kadang-kadang yang belakang ini dihilangkan. Maka logikanya adalah ya sekali kadang sekali tapi berubah. Memang berubah. Yang tapiannya tetap di situ. Tapian itu saya dipindah, tapi tetap saja tempat mandi itu tapian. Kalaupun dia sudah pindah ke rumah mewah. Nah, dalam konteks kebudayaan, tapian yang tempat mandi itu tak ada tapian. Nah, itu kadang-kadang seperti tadi itu. Undang ayun dong dada itu kan hal yang sangat negatif. Tapi kan ada juga menjustifikasi apa salahnya lakukan perubahan. Minangkabau sendiri juga membuka peluang untuk perubahan. Kan begitu. Nah, itu tambahan sebelum ditutup. Itulah perbincangan kita sore hari ini dengan ya Pak Siap, mudah-mudahan memberikan sesuatu yang bermanfaat, dan saya tidak akan menyimpulkan pembicaraan kita ini, tapi ada sesuatu hal yang menarik. Pesan beliau ini adalah di Minangkabau itu bukan Karajo yang dahulu, tapi Salasai dulu. Jadi Salasai dulu baru Bakarajo. Billahi fisabilillah haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.